Shalom semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita di Amsal 5 ayat 1 sampai 23. Beginilah firman Tuhan, nasihat mengenai perzinahan. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu, dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anakku, dengarkanlah aku, janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, "Ah, mengapa aku benci kepada didikan, dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan berkumpulan. Minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, yang juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dada selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang, dan menekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya, dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Amin. Sebagai renungan di Amsal 5 ini, saat kita membaca ayat demi ayat, mungkin kita merasa sedikit bagaimana gitu ya teman-teman. Soalnya tema yang diangkat oleh Salomo ini sedikit sensitif atau mungkin dianggap tabu di negara kita. Tapi begitulah adanya, Alkitab memang selalu menuliskan hal-hal itu secara gamblang gitu. Jadi teman-teman jangan kaget ya. Di Amsal 5 ini Salomo berbicara jelas mengenai godaan seksual, perselingkuhan, dan nafsu. Bahkan di budaya modern di zaman sekarang, hal-hal ini tuh masih menjadi hal yang gak bisa kita tutupi gitu teman-teman. Karena hal-hal ini tuh sering terjadi di dunia realistis kita gitu. Perzinahan itu digambarkan oleh Salomo itu seperti madu yang menetes dari bibir, manis, lembut, dan enak gitu teman-teman. Tapi di sisi lain, hal itu bisa berubah 180 derajat. Hal itu bisa menjadi pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Yang artinya hal-hal dalam hidup ini tuh banyak yang kelihatannya indah di awal gitu. Tapi kenyataannya di endingnya itu membawa luka dan kehancuran. Dosa itu bekerjanya seperti itu teman-teman. Di awal tuh terasa kayak menyenangkan, kita merasa bebas, kita merasa nggak terkalahkan, nggak terkekang, dan hal itu serasa hal-hal yang wajar gitu. Tapi perlahan hal itu merusak hidup kita, merusak hubungan kita dengan Tuhan, merusak masa depan kita, bahkan kedamaian di hati kita tuh pasti teroyak-oyak gitu teman-teman karena dosa itu. Di Amsal 5 ayat 9, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang yang kejam. Tuhan itu memandang seks sendiri bukan sebagai hal yang kotor, tetapi justru Tuhan itu menganggap seks sebagai anugerah. Tapi dalam konteks yang benar ya teman-teman, yaitu dalam pernikahan. Jadi di Amsal 5 ini Salomo menuliskan sebagai peringatan penyalahgunaannya gitu. Kalau kita mengartikan seks itu untuk bentuk perselingkuhan atau bentuk hawa nafsu yang tidak terkendali, itu dosa teman-teman.
Tuhan nggak melarang kita untuk kita bisa menikmati hidup, enggak. Justru Tuhan itu pengen kita bisa menikmati hidup dengan cara memiliki hubungan yang benar, memiliki hubungan yang sehat, dan memiliki hubungan yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita jaga hati kita, biarlah kita tidak jatuh dalam dosa perzinahan, dan boleh kita menyerahkan hidup kita untuk Kristus, supaya ketika Tuhan melihat hidup kita, Tuhan gak melihat segala dosa dan perbuatan kita, tapi Tuhan bisa melihat kemuliaan yang terpancar dalam hidup kita. Sekian untuk renungan hari ini teman-teman. Semoga memberkati kita semua. Amin. God bless you.